Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem kelas 5 semester 1 ya, subtema 1 pembelajaran 5. Baik, perhatikan di sini anak-anak. Di sini ada sebuah ekosistem. Bisa kalian lihat? Di sini ada biotik dan abiotik, komponen biotik dan komponen abiotik. Perhatikan mana saja yang termasuk dengan komponen biotik. Ya, betul sekali. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Berarti ada hewan, tumbuhan, di sini ada rusa, ada buaya, ada ikan, ada kupu-kupu, cacing, burung, dan tumbuhan. Lalu abiotiknya adalah yang tak hidup. Ada matahari, air, udara, tanah, ya. Ini adalah komponen abiotik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu ya Naya. Semoga pembelajaran PJJ hari ini kita tetap semangat dan terus bersinergi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Yuk ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Bagaimana Agar Nak? lebih Bisa bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi Nak ya. lagi. Supaya lebih semangat, sekali lagi Nak ya bernyanyinya. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo kita belajar. Yuk ayo gembira. Yuk ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Bagaimana Nana? Sudah bernyanyinya? Semuanya semangat ya Nak ya? Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Bentuk Bahasa Indonesia kita akan menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan teks non-fiksi dan menyajikan yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi dengan bahasa kita sendiri. Untuk SBDP-nya kita akan memahami tangga nada, yaitu dan menyanyikan lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan minor yang diiringi dengan iringan musik sederhana. Untuk IPA, kita akan menganalisis hubungan antar komponen-komponen ekosistem serta jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar dan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati teks bacaan daur hidup hewan, siswa mampu menentukan pokok pikiran informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan daur hidup hewan, siswa mampu membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan mengamati gambar daur hidup hewan, kupu-kupu, dan kecoa, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan daur hidup hewan. Dan yang keempat, tujuannya adalah dengan membuat diagram, siswa mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Yang kelima, dengan menyanyikan lagu syukur, siswa dapat menjelaskan tangga nada minor. Dan tujuan pembelajaran yang keenam adalah dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor dan minor, siswa mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada mayor minor secara baik dan benar. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini kalian bisa melihat gambar-gambarnya, Nak? Iya, betul ya. Di sini ada gambar apa, Nak? Ada gambar ya induk burung ya sedang memberikan makan kepada anaknya. Lalu ada apa lagi? Iya, ada ular yang baru menetas dari telurnya. Lalu ada apa lagi? Kucing yang sedang menyusui anak-anaknya. Nah, anak-anak, ini adalah ya daur hidup hewan. Ya, perhatikan di sini tadi kalau burung bagaimana?
bertelur, betul. Lalu ular juga bertelur. Kalau kucing melahirkan. Iya. Anak-anak, dari hidup hewan itu apa sih? Nah, hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik, nak, untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan itu mengalami tahapan-tahapan perkembangbiakan tersendiri yang khas, nak. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan itu disebut dengan daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami dengan metamorfosis. Nah, perhatikan di sini ada sebuah bacaan, nak, ya. Termasuk teks apa ini? Iya, teks non fiksi dari hidup hewan. Kalian baca ya, nak, ya, dari hidup hewan, ya. Bacaan teks non fiksi dari hidup hewan. Nah, di sini ada apa saja, nak? Iya, di sini dari hidup hewan ini ada dari hidup kupu-kupu, ada dari hidup kecoa, dan ada dari hidup ikan dan kadal. Dari hidup kupu-kupu ini adalah yang mengalami metamorfosis. Nah, mengalami metamorfosis bagaimana? Mengalami metamorfosis sempurna. Ya, jadi ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga yang tidak mengalami daur hidup atau tidak mengalami perubahan bentuk seperti ikan dan kadal. Dia perubahan bentuknya tidak terlalu berbeda dengan bentuk induknya, ya. Nah, perhatikan, nah, di sini contoh metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu contohnya ada kupu-kupu, ada katak, dan ada nyamuk. Metamorfosis sempurna itu adalah, ya, perubahan bentuk yang sangat berbeda pada tiap tahap perkembangannya, yaitu mengalami apa? Seperti di sini ada mengalami pertama ulat, ya. Pertama nih, ya, kalian bisa lihat ya, nak, ya. Nah, sangat berbeda dari bentuk awalnya. Perhatikan di sini. Pertama itu telur, dari telur ke ulat, lalu ke pompong, lalu ke pompong menjadi kupu-kupu, lalu kupu-kupu dewasa. Sama seperti katak juga, telur, kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, lalu katak berekor, dan katak dewasa atau imago. Perhatikan di sini, nak, berbeda sekali ya, nak, ya. Untuk contoh metamorfosis sempurna. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu adalah berkembang tubuh kembang hewan yang sangat berbeda dari bentuk aslinya. Kalau contoh metamorfosis tidak sempurna, itu dia tidak mengalami pupa, ya, nak, ya, tidak mengalami kepompong. Seperti apa? Kecoa, capung, dan jangkrik. Dia itu mengalami apa? Nimfa namanya, ya. Di sini ada kecoa, lalu bertelur, ada nimfa 1, nimfa 2, lalu kecoa dewasa, lalu ada kecoa dewasa 2. Begitu pula dengan capung, ya. Di sini telur, terus nimfa, baru capung dewasa, dan jangkrik juga seperti itu, ya, nah, ya. Untuk yang ketiga adalah yang tidak mengalami metamorfosis. Tadi ada ikan dan kadal. Nah, sekarang perhatikan di sini metamorfosis sempurna. Pertama telur, lalu menjadi ulat, kepompong. Ini metamorfosis apa coba, nak? Betul, ini metamorfosis kupu-kupu, termasuk metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini mengambil bentuk yang sangat berbeda dari setiap tahap kembangnya. Contohnya tadi sudah kita perhatikan, ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk, ya, nak, ya. Nah, selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada siapa? Kecoa. Kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena dia tidak mengalami fase larva atau pupa, ya. Dia mengalami fase nimfa. Selanjutnya yang tidak mengalami metamorfosis yaitu ikan dan kadal, ya. Masih banyak lagi yang tidak mengalami metamorfosis karena perubahannya tidak jauh beda dengan bentuk induk aslinya, ya. Nah, anak-anak, sekarang bacalah bacaan teks non-fiksi dari hidup hewan yang tadi sudah Ibu tampilkan di awal, ya. Lalu tentukanlah pokok pikiran utama dari setiap paragraf dan tulis juga informasi yang kamu anggap penting. Lalu tuliskan, ya, dan buatlah ke dalam peta pikiran. Seperti ini bagian peta pikiran, ya, nak, ya. Contoh peta pikirannya, kalian tuliskan pikiran utama dari setiap paragraf, ya. Lalu informasi pentingnya apa. Anak-anak,
Hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang dengan kelompok kalian, kalian membuat diagram daur hidup hewan ya secara detail, secara rinci dalam bentuk diagram. Contohnya seperti ini diagramnya, nak. Contoh daur hidup metamorfosis sempurna. Pilih salah satu hewan yang menurut kamu apa yang akan kalian tampilkan ya untuk daur hidup hewan metamorfosis sempurna. Lalu fakta menariknya apa? Ya, tadi kan ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk. Kalian pilih salah satunya ya yang metamorfosis sempurna. Lalu fakta menarik dari hewan tersebut apa? Yang kedua, daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini juga kalian pilih salah satu. Tadi ya sudah kita tampilkan itu metamorfosis tidak sempurna. Tadi ada kecoa, ada apalagi capung ya, lalu ada apalagi tadi yang sudah jangkrik ya, kalian sebutkan salah satu saja. Lalu apa fakta menariknya? Begitu pula yang ketiga adalah daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis. Banyak yang ada cicak, ada kadal, ada ikan, ada kucing. Nah, lalu sebutkan fakta menariknya. Pilih salah satu aja dari setiap kelompok-kelompok daur hidup hewan ya. Anak-anakku, tangga nada merupakan susunan yang berjenjang dari nada-nada pokok dari suatu sistem nada. Tangga nada dimulai dari salah satu tangga dasar dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anak, tangga nada itu ada mayor ya dan ada tangga nada minor. Mayor itu mempunyai jarak interval 1,5, 1,1, 1,5. Ciri-cirinya dia bersemangat, riang gembira, diawali dengan dan diakhiri dengan nada do. Contohnya apa? Iya, betul sekali. Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, Hari Merdeka. Yang kedua adalah tangga nada minor. Apa jarak intervalnya? Iya, 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Bagaimana ciri-cirinya? Betul. Kebalikannya, kurang semangat, bersifat sedih, diawali dan diakhiri dengan nada la. Tanya lagu apa, nak? Iya, syukur, mengeningkan cipta. Terima kasihku. Perhatikan di sini, nak, ada lagu apa? Iya, ada lagu syukur dan Halo Halo Bandung. Yang mana yang termasuk dengan tangga nada minor? Syukur, betul. Yang mana dengan tangga nada mayor? Iya, Halo Halo Bandung. Ya, nah ya. Nanti kalian coba nyanyikan, ya. Salah satu lagu ini ya kalian nyanyikan ya nanti di voice note dikirim ke ibu. Baik ya, anak-anak, terima kasih ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa pekerjaan yang dikerjakan nanti dikirim melalui WA ibu. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sehat selalu, tetap terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat selalu dari Ibu Neneng Komasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.